Baik, untuk materi pada video kali ini adalah lanjutan dari materi array minggu yang lalu ya. Pada video yang lalu, yaitu tentang array bagian kedua. Nah, array bagian kedua ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan proses secara berulang untuk data-data yang ada di dalam array tersebut. Nah, misalkan kita akan melakukan perhitungan jumlah keseluruhan data untuk tipe data integer pada suatu array berapa, rata-ratanya berapa, atau misalkan kita juga bisa melakukan proses searching ya. Kira-kira kalau saya pengen tahu data keempat itu nilainya apa, terus pada indeks keberapa data, misalkan untuk data dengan angka 12 itu pada indeks berapa, itu proses-proses searching atau pencarian gitu ya, akan kita pelajari pada video atau pertemuan kali ini. Nah, untuk Anda yang masih belum memahami tentang array, saya sarankan mempelajari bagian part 1 sebelumnya ya. Karena di sini kita akan melakukan proses data yang ada di dalam array tersebut. Nah, tujuannya yang pertama, Anda semua mau proses-proses yang dapat kita lakukan pada data yang ada dalam array tersebut. Yang kedua, menggunakan perintah operasi array yang benar gitu ya. Yang ketiga, memahami persoalan yang dapat diselesaikan dengan operasi array. Nah, misalkan di sini saya akan melakukan proses dengan melakukan penjumlahan data dan menghitung rata-rata dari nilai array tersebut. Nah, di sini kita pada coding yang ditampilkan di slide ini, kita melakukan input array terlebih dahulu, lalu kita tampilkan data inputannya apa saja dan kita lakukan perhitungan rata-rata ya. Oke, sekarang kita coba. Oke. Nama include Oke, kita definisikan metode main. Kita return 0 ya. Nah, kasusnya kita pertama melakukan input definisikan array dulu. Jadi arraynya tipenya, karena dia akan melakukan perhitungan rata-rata, kita definisikan sebagai float aja ya. Float data array. Yang pertama kita definisikan dulu arraynya. Ukurannya berapa? Ukurannya kalau di sini saya samakan saja, ukurannya ada 10 ya. Ukurannya ada 10. Oke, nah sekarang kita akan melakukan input array ya. Nah, kita akan gunakan perulangan for di sini. Integer i sama dengan kita start dari 0 sampai i kurang dari 10 dan kita lakukan incremental ya. Oke, ini ada karakter out di sini. Masukkan data array ke misalkan di sini i ya. Array ke i gitu. Nah, terus di sini kita kasih spasi aja. Kita kasih spasi. Kasih panah ya. Oke. Nah, lalu kita karakter in. Karakter in itu untuk data array 0. Oke, nah setelah kita inputkan dengan menggunakan looping, nah kita tampilkan. Saya tampilkan semua datanya ya. For i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus. Kita tampilkan di sini. Ini data array ke, ini harusnya i ya. Tampilkan di sini karakter
out itu adalah kita tampilkan data array-nya itu untuk ya data array ya. Data array ke 0. Sorry. Iya. I untuk yang ini kan. Nah, kita tampilkan terus kita lakukan spasi ya. Kita pisahkan dengan spasi. Nah, sampai sini kita coba running dulu. Jadi kalau pemrograman itu sebelum kita melakukan proses-proses itu, kita bagi prosesnya itu ke beberapa subbagian ya, jadi lebih mudah kita kalau nanti terjadi error dimana errornya kita bisa perbaiki lebih cepat. Nah, ini tahap pertama kita masukkan dulu data array-nya dan kita tampilkan data hasil masukan tadi. Oke, sekarang kita coba. Saya save dulu. Oke, masukkan data array ke 0. Saja ya. Oke, ya datanya 4, 6, seterusnya sampai 3. Oke, itu udah fix ya. Nah, sekarang kita akan melakukan penjumlahan semua data yang ada pada data array ini. Caranya kita definisikan variabel baru float sum. Ya, kita definisikan float sum. Penjumlahannya kita lakukan dengan for juga. Ini samakan aja nih. Oke. Anda bisa menggunakan i ini untuk perulangan dengan syarat integernya Anda masukkan ke dalam kurung atau kondisi dari for itu ya. Tapi kalau integer i-nya Anda definisikan di sini, nah itu nanti akan mengalami masalah. Jadi kalau Anda ingin untuk setiap perulangan Anda pengen menggunakan variabel i aja, ya udah berarti integernya Anda masukkan ke dalam kondisinya seperti ini. Itu boleh. Karena i ini hanya terbaca pada badan perulangan ini nanti. Jadi dia tidak akan i yang di sini tidak akan dibaca di sini. Gitu. Jadi i ini hanya untuk diproses di sini. Nah, i yang ini hanya untuk proses ini, makanya saya bisa definisikan di sini berulang. Dengan syarat i-nya itu deklarasinya ada di dalam kurung for-nya itu. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan di mana sum itu sama dengan nilai sum saat ini itu adalah nilai sum sebelumnya. Kita definisikan sini sumnya sama dengan 0 ya. Sebelumnya itu 0 dan seterusnya setiap perulangan nilai sum ini akan diganti dengan sum sebelumnya ditambah nilai indeks array-nya. Data pada indeks 0 sampai ke 9 gitu ya. Nah, berarti ini data array ke ini iya. Oke. Lalu kita tampilkan di sini. Karakter out jumlah semua data pada array adalah, terus kita pisahkan dengan ini kita sum. Oke, sekarang kita running. Masukkan data ke 0, misalkan saya asal aja masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asal aja saya masukkan datanya ya. Oke, datanya 1, 2, 3, 4, 5, 10. Jumlah semua data pada array adalah 50. Oke ya. Itu penjumlahannya. Kita sudah dapat penjumlahannya. Ini kita kasih enter dulu. Karena di sini tadi
Dia langsung nyambung ya di sini. Kita enter aja. Enter dengan kita kasih /n. Oke. Dan jumlah semua data pada array adalah sama. Sekarang untuk mencari ratanya, kita enter lagi di sini. Kita kasih enter /n. Kita karakter out. Rata-rata data pada array tersebut adalah, kita definisikan variabel baru di sini, float rata sama dengan sum dibagi jumlah n array-nya ya. N array-nya itu ada 10 kan. Ada 10. Oke. Rata-rata pada array tersebut adalah, kita tampilkan rata. Oke, kita kasih titik koma, terus kita running. Masukkan data array ke 0. Asal aja masukkan datanya. Oke. Ini datanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jumlah semua data pada array adalah 55. Nah, rata-rata data pada array tersebut adalah 5,5. Gitu. Oke, ini karena saya kasih n, makanya datanya jadi ke bawah ya. N-nya kita pindahkan saja ke bawah. Oke, kita kasih ke bawah aja. Karakter out. Out. Kita kasih /n. Oke, terus kita running. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah semua data pada array adalah 55. Rata-rata data pada array tersebut adalah 5,5, gitu ya. Oke, ini untuk menghitung rata-rata. Oke, misalkan Anda ikutin ya. Proses itu salah satu proses yang bisa kita lakukan untuk tipe data integer yang ada pada suatu array. Nah, oke, selanjutnya mencari indeks suatu nilai ya, dengan asumsi semua elemen array terdefinisi. Jadi semua indeks array itu ada nilainya ya, ada datanya gitu ya. Nah, kita dapat melakukan pencarian indeks suatu nilai ditemukan pertama kali dalam array keberapa gitu ya. Jadi di sini mencari indeks di mana nilai ditemukan. Jadi kita pengen nyari nanti itu x ya. Cari suatu nilai, kita cari nilai suatu x. Nah, x itu ditemukan pada indeks keberapa gitu ya. Nah, kita bisa, ini saya hapus ya. Ini saya akan Anda kerjakan, Anda tiru saja. Saya hapus dulu. Oke, ini nggak usah saya hapus ya untuk tipe data array. Ini aja saya hapus. Jadi datanya tetap tadi ada 10. Nah, terus kita inputkan dengan masukan dari user dengan menggunakan looping dan kita tampilkan datanya. Kasih sini karakter out ya. Data inputkan adalah oke, adalah nggak usah kasih 11 nih. Nah, itu. Nah, sekarang untuk misalkan nih saya akan
mencari suatu nilai, misalkan 10 itu ditemukan pada indeks keberapa. Saya definisikan variabel baru di sini, misalkan x gitu ya, integer x sama dengan x gitu ya. Nah, terus kita karakter in untuk x gitu ya. Jadi x itu saya mau mencari nanti kira-kira 10 itu ada pada karakter, ada pada indeks array keberapa. Nah, sini kita bisa gunakan perulangan lagi. Contoh misalkan saya gunakan for di sini perulangannya. Kalau di contoh yang di slide itu menggunakan while ya. Di sini saya akan gunakan for. Ya, itu tergantung kreativitas masing-masing aja. Nah, misalkan di sini saya lakukan for. Nah, terus ada kondisi ya, if dalam kurung ada data array ke i itu sama dengan x. Nah, maka di sini saya tampilkan karakter out saya tampilkan di sini karakter out. Oke. Karakter out data ditemukan pada indeks ke ya titik 2 i ya. Oke, data masukkan data yang ingin Anda cari gitu ya. Saya tambahkan dia di sini. Masukkan data yang ingin Anda cari. Oke. Masukkan data yang ingin Anda cari, terus nanti setelah itu di enter ya. Terus di sini data ditemukan pada indeks. Oke, ini saya tambahin karakter out satu lagi untuk mengenter. Oke. Nah, if data i sama dengan x, maka tampilkan data ditemukan pada indeks ke i. Terus selain itu tampilkan juga di sini. Data tidak ditemukan pada indeks ke i ya. Oke, sekarang kita coba. Oke. Di sini apa yang salah nih? For sudah. Oh, ini ya. Saya lupa kasih titik koma. Oke. Nah, ini juga ya. Jangan lupa titik komanya. Oke, masukkan data array ke 0. Saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, data yang Anda inputkan adalah 1, 2, 3, 10. Masukkan data yang ingin Anda cari. 10 itu misalkan. Oke, ini data tidak ditemukan pada indeks. Oke, ini saya enter dulu ya. Nah, setelah setiap for di sini, ini akan saya enter. Kasih enter ya. Di sini juga.
Oke. Oh ya, ini komanya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masukkan data yang ingin Anda cari 10 gitu misalkan. Data tidak ditemukan pada indeks ke 0, data tidak ditemukan. Data ditemukan pada indeks ke 9 gitu ya. Ini proses pencarian. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan satu lagi saya ingin mencari, oke, saya masukkan input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ingin mencari angka 5. Nah, data ditemukan pada indeks ke-4 gitu. Ini proses searching namanya. Nah, sekarang kalau misalkan ada dua angka yang sama, nah ini bisa juga dideteksi oleh algoritma yang kita buat barusan ini. Oke, kita coba. Kita misalkan di sini saya masukkan angkanya 4 dua kali. Oke, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Nah, saya ingin mencari angka 4. Angka 4 itu ada pada indeks ke 0 dan ke 1 kan? 4. Nah, data ditemukan pada indeks ke 0 dan data ditemukan pada indeks ke 1 gitu ya. Ini proses searching namanya. Jadi proses searching itu dengan cara melakukan perulangan dan memberikan kondisi jika data array-nya sama dengan data yang ingin kita cari, maka data ditemukan. Gitu. Ini proses searching. Cukup mudah kan? Anda bisa juga menggunakan while yang ada di contoh slide ini. Gitu. Atau Anda bisa juga menggunakan pendekatan yang seperti yang saya ajarkan di sini. Gitu ya. Nah, sekarang mencari nilai ekstrim array. Dengan asumsi array-nya itu tidak ada yang kosong, dapat melakukan pencarian elemen array bernilai ekstrim gitu ya. Contohnya bisa mencari nilai maksimum. Nah, ini saya bikin lagi. Saya bikin semuanya. Nah, misalkan saya asumsikan di sini datanya sama aja ya, kita masih gunakan data array dari data yang sebelumnya. Jadi saya hapus cuma bagian akhir aja. Nah, di sini saya akan gunakan for juga. Oke, kalau Anda ingin menggunakan while silahkan ya. Nah, kita definisikan di sini nilai max gitu ya. Jadi nilai ekstrim, nilai maksimumnya. Nilai max dengan tipenya adalah integer ya, integer nilai max. Oke. Kita cari di sini. Nah, kita kalau kondisinya kayak gitu, kita ingin mencari nilai ekstrim, kita definisikan lagi kondisi if. If dalam kurung. Nah, jika nilai max ini max lebih kecil dari atau Anda bisa juga balikannya ya, bukan nilai maxnya tapi indeks array-nya gitu bisa juga, tapi diganti nih kan tandanya dari jadi lebih. Nah, misalkan di sini nilai max kurang dari data array ke 0, maka jika nilai maxnya itu kurang dari data array ke 0, maka dia akan nilai maxnya itu di replace dengan data array-nya. Jadi kalau data array-nya lebih besar, maka dia akan menggantikan nilai max itu. Gitu ya. Ini bukan array 0 ya, array i ya harusnya. Oke, sekarang kita coba setelah kita for
for perulangan kita cari nih nilai maksimum karakter out, nilai maksimum dari data array tersebut adalah, terus kita kasih nilai max ya. Nah, sekarang kita coba run. Kita save dulu. Saya save di sini misalkan array 3. Oke, kita tunggu. Tunggu hasilnya keluar. Oke, saya ulang ya. Oke, masukkan data array ke 0. Saya masukkan asal aja datanya. Oke, data import nilai 10. Nilai maksimum dari data array tersebut adalah 10 ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan kita acak nilainya. Oke, kita acak nilainya. Oke, ada 9. Kalau di sini kita lihat berarti 9 nilai paling maksimum ya. Nilai maksimum dari data array tersebut adalah 9. Oke, itu cara mencari nilai maksimum ya. Anda bisa juga tambahkan di sini, misalkan Anda tambahkan di sini, kan tadi kalau Anda ingin mengetahui indeksnya, nilai maksimum itu ada berada pada indeks keberapa, maka Anda bisa juga tampilkan itu gitu ya. Dengan cara karakter out di sini. Karakter out. Data maksimum ditemukan pada indeks ke maksimum ditemukan pada indeks ke I ya. Oke, setelah itu kita lakukan karakter out, saya tambahkan enter di sini. Splash n ya. Oke, lalu kita running. Oke, saya kasih misalkan asal aja nilainya. Oke. Oke, oh ya salah ya. Berarti kalau Anda ingin mencari indeks, oh berarti harus Anda pisahkan. Oke, Anda pisahkan. Anda tambahkan for lagi di sini, for i. Ya. Nah, tambahkan nih. If dalam kurung data array ke i itu sama dengan nilai max ya. Jadi setelah dilakukan pencarian nilai maksimum, terus kita pengen tahu nilai maksimumnya itu berada pada indeks keberapa aja gitu ya. If data array i sama dengan nilai max, maka karakter out data maksimum ditemukan pada indeks ke I ya.
Oke, data maksimum ditemukan pada indeks ke I. Oke, ini kita ini. Oh ya, kita harus kasih enter juga dulu ya. Kita harus kasih enter di sini. SN. Nah, ini kita juga harus kasih enter di sini. Oke. Tujuh, 6, 9, 4, 9, 7, 6, 9. Oh, biar ya. Sorry. Kita ulang lagi. Oke, 6, 7, 9, 4, 9, 6, 9, 4, 6, 7. Oke. Data yang Anda masukkan adalah ini. Nilai maksimum dari data array tersebut adalah 9. Data maksimum ditemukan pada indeks kedua. Data maksimum ditemukan pada indeks keempat. Data maksimum ditemukan pada indeks ke-6. Jadi ada pada indeks kedua, keempat, dan ke-6 gitu ya. Nah, itu kalau misalkan Anda ingin mencari nilai maksimumnya itu berada pada indeks keberapa, Anda harus tambahkan for lagi di sini. Seperti itu. Nah, ini kasusnya mencari indeks dari nilai ekstrim ya. Itu sudah saya tunjukkan tadi. Anda bisa menggunakan cara yang di sini. Sebenarnya caranya kurang lebih sama saja. Nah, kalau di sini kan if tab int lebih sama dengan max, kalau usaha saya adalah nilai maxnya kurang dari data array. Nah, itu sama aja sebenarnya, tinggal dibalik saja. Nah, itu ya, mencari indeks nilai ekstrim. Nah, sekarang kita masuk ke latihan-latihan aja. Nah, misalkan nih, deklarasikan sebuah array of karakter dengan ukuran 10, isi karakter dengan nilai dari keyboard pengguna. Tuliskan ke layar semua elemen array, hitung ada berapa banyak karakter A yang ada dalam array. Oke. Nah, kita coba di sini. Cek baru. Oke, dan kita tinggal copy aja ya semuanya. Nah, saya akan hapus ini. Oke, karena ini adalah penampilan looping untuk tampilan array-nya, dan ini adalah looping untuk pengisian array-nya. Nah, data array ini saya hapus dulu. Data array itu adalah tipenya char ya, karakternya, data array tipe 10, dan kita akan menginputkan data array tersebut. Nah, ingat ya, kalau yang diinputkan tipe datanya adalah char, nanti Anda harus menginputkan A, B, C, D, E, jadi satu karakter seperti itu. Jangan kalau tipe datanya char Anda inputkan angka, itu jangan. Sama kalau tipe datanya angka Anda inputkan karakter A, B, C, D, E gitu misalkan, jangan gitu ya. Akan terjadi error nantinya. Oke, saya contohkan di sini. Oke, saya save dulu. Latihan array 2, 1. Oke, misal nih, masukkan data array ke 0, saya masukkan angka. Kalau ini sih bisa gitu ya. Atau misalkan saya tunjukkan deh dulu sebelum masuk ke situ. Misalkan integer nih. Anda masukkan angka gitu ya. Anda masukkan karakter gitu misalkan. Oke, karakter J gitu misalkan. Nah, ini jangan ya. Ini akan terjadi error nih. Dia langsung masukkan data array 1, masukkan data array kedua, masukkan data array ketiga. Jadi terjadi error di sini ya, karena Anda menginputkan J. Jadi kalau tipenya integer, ya inputkanlah integer gitu. Oke, masukkan 7 gitu misalkan, 8. Anda masukkan K, ya error lah dia. Error ya. Nah, karakter. Sekarang kita ganti dengan karakter. Karakter itu adalah tipe data yang
inputnya A, B, C, D, E gitu ya. Jadi satu karakter saja, satu karakter huruf atau angka. Misalkan di sini saya inputkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Nah, data yang Anda inputkanlah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oke, kasusnya adalah kita di sini berapa banyak karakter A yang ada dalam array. Di sini kita harus tambahkan tipe data 1 lagi, count namanya, untuk menghitung berapa banyak karakter tersebut dengan 0 ya. Nah, setelah itu kita gunakan looping for nah sekarang if sekarang kita definisikan karakter variabel baru ya, integer cari gitu ya. Nah, dimana karakter int cari ini akan kita inputkan dengan keyboard setelah di running. Di sini karakter out karakter yang ingin Anda cari ya. Terus enter, terus n. Karakter in cari, if cari sama dengan misalkan di sini data array ya, data array ke i gitu ya, maka akan dilakukan count ini kita tambahkan 1, count plus kita tambahkan 1 ya. Nah, baru setelah itu kita tampilkan karakter out jumlahnya ada di sini count-nya. Jumlahnya ada, bukan, ini count ya. Karena di sini count hitung ya. Count hitung. Nah, sekarang kita run. Misalkan A, saya ketikkan 4 kali, kita pengen mencari A nanti ya. Setelah itu B, C, D, E, F, G. Nah, karakter yang ingin Anda cari A. Nah, jumlahnya, ini ada kesalahan. Count if cari sama dengan data array ke sama dengan count tambah 1 ya. Coba lagi. A, B, C, D, E, F, A itu salah. Ini ada kesalahan. Ini integer ya, salah ya, sini char. Nah, jadi tipe data harus sama, cari itu sama dengan data array kan tipe datanya char. Nah, jadi kalau integer cari itu misalkan walaupun Anda ketikkan gitu, misalkan yang Anda cari, Anda inputkanlah angka misalkan ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi tipe datanya adalah char, dan Anda mencari angka ke-10,
angka 10 gitu misalkan ya, dengan tipe datanya integer itu tidak akan bisa gitu ya. Misalkan input ya, jadi kalau Anda input char 1 2 3 terus sampai 10, terus Anda cari nilai 10 dengan tipe data integer, itu tidak akan ketemu jumlahnya gitu ya, karena kondisinya tidak memenuhi. Karena kalau Anda cari 10 di sini tipe datanya integer, sedangkan 10 yang Anda cari 10 yang Anda cari tipe datanya integer dengan di data array, tapi 10 itu bentuknya char gitu ya, karakter gitu. Jadi Anda nggak bisa melakukan itu, harus sama. Ini kalau sini yang dicari juga harus sama-sama char. Oke, coba lagi. A, B, C, D, E, F, A, berarti A-nya ada 5 ya. Karakter yang ingin Anda cari A. Nah, jumlahnya ada 5, seperti itu. Nah, cukup mudah kan? Hati-hati ya. Kalau Anda ingin mencari, pastikan tipe datanya sama. Gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya latihan 1. Kalau di sini ya sama-sama menggunakan ya, ini sama juga ya. Kalau Anda ingin mengikuti algoritma ini silakan. Banyaknya A adalah kalau ini dia langsung sama dengan A gitu ya di sini. Kalau di saya itu karakter yang ingin dicari saya inputkan dari keyboard gitu ya. Nah, sekarang latihan 2. Lakukan modifikasi terhadap program MaxArray ya, mencari nilai maksimum yang sebelumnya tadi untuk mencari elemen array yang bernilai minimum. Lakukan juga modifikasi dengan IDX MaxArray untuk mencari indeks array. Nah, di sini kita akan mencari nilai minimum. Jadi kalau tadi kasusnya di sebelumnya kita cari maksimum, di sini kita akan cari kalau kasusnya sebelumnya tadi maksimum, di sini kita akan cari minimum gitu ya. Oke, kita punya ini ya. Ini kita copy saja. Kita bikin project baru. Nah, ini kita ganti dengan nilai min ya. Nah, data diinputkan dengan tipenya float ya. Terus di sini, nah, di sini datanya sudah kita tampilkan. Kita tinggal mengubah kondisi di sini saja. Jadi kalau nilai min-nya itu ini kita hapus dulu ya, nilai min-nya kita definisikan tanpa definisi ya. Kalau nilai min-nya itu kurang dari data array ke i, maka nilai min-nya itu sama dengan, jadi kalau nilai min-nya itu kurang dari berarti kita kasusnya di sini kita balik saja ya. Jadi kalau data array-nya itu kurang dari nilai min ya, nilai min, maka ya nilai min ya, maka nilai min-nya itu adalah data array itu gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ini kita definisikan nilai min-nya ini, kita kasih langkah sebesar-besarnya gitu ya. Itu definisi awal gitu ya. Jadi kalau kita tadi awalnya kita definisikan 0, sekarang kita definisikan angka paling besar gitu ya. Dengan asumsi kita akan menginputkan nilai di bawah angka ini gitu ya. Nah gitu, kenapa kita tidak inputkan 0 gitu ya, karena kalau diinputkan 0 saat masuk ke sini nanti, maka nilai minimumnya pasti 0. Sementara kemungkinan besar kita menginputkan nilai antara 1 sampai 10 juga kan, tidak ada kita inputkan nilai 0 nanti. Jadi kalau kita definisikan 0 di sini, maka nilai minimumnya 0 terus.
Walaupun Anda tidak menginputkan nilai 0 pada inputan array ini nanti, misalkan inputkan 11 sampai 20 gitu misalnya. Tetap nilai minimumnya 0 karena Anda definisikan 0 di sini. Jadi di sini kita definisikan angka paling maksimumnya gitu ya. Nah, kalau di slide oke, atau sebenarnya tidak Anda definisikan pun juga nggak apa-apa. Kita coba. Oke, nilai minimum sama dengan data array-nya itu kalau data array-nya kurang dari nilai minimumnya. Nah, oke, atau bisa juga alternatifnya adalah setelah Anda inputkan nilai ini, nilai for ini, terus di sini Anda inputkan juga, definisikan juga bahwa nilai min-nya itu, nilai min itu adalah sama dengan indeks data array ya, data array indeks ke 0. Nah, itu. Jadi nilai minimumnya itu adalah data array indeks ke 0. Nah, kita akan melakukan searching nilai minimum mulai data array indeks ke 0 sampai ke 9 ya. Kita definisikan nilai minimum itu ada data array indeks ke 0. Nah, gitu. Oke. Tapi kita coba dua kondisi dulu deh. Ini kita matikan dulu. Nilai minimum, lanjutkan sini. Jadi kita tidak definisikan nilai min-nya ya. Kita tidak definisikan. Nah, nilai minimum dari data array tersebut adalah nilai min ya. Nah, data minimum ini sama saja ditemukan pada indeks ke i, ini tetap ya. Yang kita perlu kita ubah hanya di bagian sini saja. Tuh, kita coba running. Save dulu. Pilihan array 2 3 ya. Oke, salah. If data array i sama dengan ini ya, harusnya nilai min ya. Oke, saya masukkan 4, 5, 6, 7 asal masuknya. Oke, nah nilai minimum dari data array tersebut adalah 0. Nah, ini yang saya maksudkan di sini. Anda tidak ada satupun menginputkan nilai 0, tapi nilai minimum dari data array tersebut adalah 0. Kenapa? Karena Anda tidak mendefinisikan nilai awal dari nilai min ini. Dan kalau Anda tidak definisikan, maka dia akan terbaca sebagai 0. 0 gitu ya. Kalau tadi, untuk kasus nilai maksimum, kita bisa start dari 0. Setelah kita melakukan pencarian, nilai min ini pasti akan berubah menjadi nilai yang lebih besar saat kita melakukan pencarian. Tapi kalau kita melakukan pencarian dengan mendefinisikan nilai min ini dimulai dari 0, maka berapapun kita bandingkan nilai data array yang kita masukkan itu dengan kita tidak menginputkan nilai 0, maka tetap nilai min-nya sama dengan 0. Makanya setelah kita melakukan input, kita definisikan dulu nilai data array ke 0. Nilai min itu sama dengan data array ke 0 gitu ya. Jadi kita deklarasikan di sini nilai min itu adalah data array ke 0. Oke, biar tidak terjadi berapapun nilai yang akan Anda input, nilai min-nya tetap 0 gitu. Biar tidak terjadi kasus seperti itu. Nah, misalkan 4, 6, 8, 7, 4, 5. Nah, itu kan data yang Anda inputkan ini, nilai minimum dari data array tersebut adalah 3. Data minimum ditemukan pada indeks ke 9. Jadi setelah Anda inputkan nilai array untuk kasus nilai minimum ini ya, maka Anda harus deklarasikan nilai minimumnya itu sebagai data array ke 0 gitu ya. Baik. Atau misalkan untuk latihan di sini maksimum pun Anda bisa juga
kalau Anda tidak definisikan 0 di sini, Anda definisikan nilai min sama dengan data array ke 0 di sini. Setelah Anda input, oke, sini ya. Ini jadinya nilai max ya. Itu bisa juga sama saja. Itu. Tapi kalau Anda definisikan nilai max-nya sama dengan 0 di sini, itu tidak bisa berlaku untuk searching yang sifatnya mencari nilai minimum. Tapi kalau nilai maksimum Anda definisikan nilai max sama dengan data array ke 0 di sini, ya bisa juga. Gitu ya. Karena begitu ada angka yang akan lebih besar dibanding nilai deklarasi awal nilai max ini, itu akan mereplace nilai max ini. Tapi kalau misalkan kasusnya minimum tadi, kalau Anda tidak deklarasikan nilai min sama dengan data array ke 0, maka berapapun Anda inputkan angka, tetap dia nilai minnya sama dengan 0 nanti kasusnya. Oke, ini kita coba untuk kasus maksimum ya tadi ya. Nah, misalkan 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, itu ya. Ini bisa juga untuk kasus maksimum Anda definisikan nilai max-nya sama dengan data array ke 0, inisialisasi pertama sekali. Gitu ya. Atau Anda definisikan juga untuk nilai minimum juga sama. Jadi kalau Anda definisikan nilai max-nya sama dengan 0 di sini, itu tidak bisa berlaku untuk nilai min di sini. Karena berapapun nilai yang Anda inputkan, nilainya nanti tetap minimumnya 0. Gitu ya. Karena nggak ada yang lebih kecil dari 0 lagi kan. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ini mencari nilai minimum. Nah, ini mencari indeksnya. Nah, selanjutnya latihan 3. Buatlah sebuah program yang menghitung frekuensi kemunculan sebuah nilai X di dalam suatu array. Nah, nilai X ini didapatkan dari input pengguna. Nah, buatlah sebuah program kemunculan terakhir yang mencari indeks array terakhir 9 yang berisi suatu nilai X yaitu ya, yang berisi suatu nilai X. X akan bernilai min 1 jika X tidak terdapat di dalam tab INT. Nah, contoh misalkan tab INT-nya 4376384436. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 3, maka IX-nya sama dengan 7 gitu ya. Oke. Oke, mencari indeks array terakhir IX yang berisi suatu nilai X. X akan bernilai min 1 jika X tidak terdapat dalam tab INT gitu ya. Oke, ini maksudnya kita akan mencari nilai 3. Nah, 3 itu berada pada indeks ke 1 nih ya. Startnya dari 0 kan. 1 0 1 2 3, indeks ke 4 dan indeks ke 0 1 2 3 4 5 6 7, indeks ke 7 ya. Ada indeks ke 1, indeks ke 4 sama indeks ke 7. Nah, kita mencari indeks terakhirnya berapa? Itu 7 kan? Gitu ya. Oke. Frekuensi kemunculan sebuah nilai X dalam suatu array. Nah, sebenarnya ini kita sudah lakukan sebelumnya ya. Oke. Saya buat baru lagi. Nah, di sini saya copy saja nilai ini. Oke. Ini akan saya hapus. Oke. Nah, kasusnya di sini kita akan mencari nilai X ya. Nah, kita bikin dulu, kita cari dulu nilai X. Nah, berarti ini karakter. Kita definisikan di sini karakter integer. Ini saya hapus juga.
integer cari sama dengan integer cari ya, karakter int cari. Oke. Nah, setelah itu kita pengen tahu indeksnya pada indeks keberapa saja. Nanti kita ulangi bukan for ya, perulangan for. For ini samakan ya, kalau di sini float berarti di sini float juga. Nah, if dalam kurung cari sama dengan data array ke i, maka akan di print karakter out ditemukan pada indeks ke i ya. Terus kita kasih enter. Oke, ditemukan pada indeks ke i gitu ya. Nah, di sini kita running. Saya save dulu di hari 4. Oke, datanya 5, 6, 4, 5, 5, 6, 9. Oke, data yang ingin saya cari misalkan angka 5. Nah, ditemukan pada indeks ke 0, indeks ke 4, dan indeks ke 7. Gitu ya. Nah, ini saya tambahkan juga karakter out. Masukkan, tipnya lupa, masukkan nilai yang ingin Anda cari. Oke, terus saya splash n ya, kasih enter. Nah, akan ditemukan tadi pada indeks ke 0 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk kasus ini, if cari sama dengan data array ke i, maka ditemukan pada indeks ke gitu ya. Sekarang kita carikan indeks terakhirnya. Definisikan variabel baru, integer indeks terakhir. Nah, tambahkan indeks terakhir di sini sama dengan i ya. Oke, kita karakter out di sini. Oke, indeks terakhirnya adalah i ya. I. Oke. Oh ya, ini lupa dikasih ya. Oke, masukkan data array ke 0. 5, 6, 7, 4, 5, 7, 5, 8, 5, 9. Masukkan nilai Anda ingin cari 5. Nah, ditemukan pada indeks ke 0. Nah, indeks terakhirnya adalah, oke, ini salah ya. Harusnya ini kita taruh di luar sini. Makanya biar dia tidak berulang. Oke. Indeks
indeks terakhirnya adalah indeks terakhir ya. Indeks terakhir. Oke. Oke, 5, 7, 8, 8, 5, 7, 5, 5, 8. Oke, masukkan nilai cari 5. Ditemukan pada indeks ke 0, 4, 7, 6, 7, dan 9. Indeks terakhirnya adalah 9. Nah, gitu ya. Nah, cukup mudah kan? Gitu. Jadi, proses pertamanya adalah kita masukkan dulu karakter in, karakter yang ingin kita cari, terus kita lakukan looping. Nah, loopingnya adalah kondisi jika data yang kita cari, yang kita inputkan tadi itu sama dengan data array, di mana data array ini kita mengecek mulai dari 0, indeks ke 0 sampai ke 9. Kalau dia sama, maka indeks terakhirnya ini, yang ini, akan saya tambah 1. Akan saya tambah i ya. Indeks terakhirnya ini akan saya beri nilai i. Jadi kalau dia sama, akan saya beri nilai i. Kalau misalkan tadi kasusnya, nah dia sama pada nilai ke 0, maka indeks terakhirnya saya beri nilai 0 di sini. Dia sama pada indeks ke 4, maka indeks terakhir di sini berubah jadi 4. Dia sama pada indeks ke 6, maka indeks terakhir di sini akan berubah jadi nilai 6. Dia sama pada indeks ke 7, maka berubah jadi 7 di sini indeks terakhirnya. Dia sama pada indeks ke 9, maka di sini berubah menjadi nilai 9 sampai loopingnya berhenti. Dan saat saya tampilkan indeks terakhirnya adalah, yaitu indeks terakhir, maka yang keluar adalah angka 9. Angka 9 di sini. Seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Nah, ini untuk kasus itu ya. Ditemukan pada indeks ke 0, 4, 6, 7, 9. Nah, kalau kita pengen cari frekuensinya, kita tinggal tambahkan aja di sini. INT frekuensi. INT frekuensinya kita tambah dengan 1 di sini. Frekuensi kita tambah 1 ya. Nah, terus karakter outnya frekuensinya adalah ini ya. Oke, kita coba lagi. Saya close dulu. Oke, 5, 7, 8, 5, 6, 4, 5, 7, 8. Masukkan nilai Anda yang ingin cari 5. Temukan pada indeks ke 0. Frekuensinya adalah, frekuensinya adalah bukan indeks terakhir ya. Harusnya ini frekuensi. Oke. 4, 6, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 5, 5. Masukkan nilai Anda ingin cari 5. Ditemukan pada indeks kedua 5, 8, 9. Frekuensinya adalah 40. Frekuensinya adalah 40 ya. Frekuensi sini tambah 1 ya. Frekuensi tambah 1. Oke, kita coba lagi running. Salah ya. Frekuensinya kita definisikan 0 dulu. Frekuensi sama dengan frekuensi plus 1 ya. Oke, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 5.
Oke, frekuensinya adalah 5 ya. Ya, berarti itu salahnya tadi ya. Jadi nggak usah di plus-plus, berarti frekuensi selanjutnya adalah frekuensi saat ini tambah 0, 1 gitu ya. Jadi setiap kali dia ketemu, frekuensi ini akan ditambah 1 terus, sehingga menghasilkan dia 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Indeks terakhirnya adalah 9 gitu ya. Oke. Ini untuk kemunculan terakhir, ini untuk frekuensi yang saya jelaskan sebelumnya. Baik. Pada video ini kita akan lanjutkan materi array 2, tapi bagian kedua. Buat Anda yang masih belum memahami materi sebelumnya, saya menyarankan Anda untuk melakukan exercise atau latihan kembali ya. Anda bisa mencari contoh-contoh soalnya di internet juga banyak untuk C++. Yang pasti kalau Anda tidak paham dasar mulai dari percabangan, perulangan hingga deklarasi array, itu saya pastikan akan mengalami kesulitan pada materi-materi ini gitu ya. Nah baik, untuk bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana jika data itu diisi sebagian. Nah, oke. Nah, array yang terdefinisi sebagian ya. Dalam banyak persoalan, kita mendefinisikan sejumlah elemen array namun tidak selalu harus menggunakan seluruhnya ya. Seperti kasusnya misalkan kita hanya mengisi array 0 sampai ke 4 gitu. Nah, untuk array yang ukurannya itu 10 ya, indeks ke 0 sampai ke 4 atau 5 buah kita isi dengan angka 1, 2, 4, min 1 dan 100 di sini ya. Sisanya itu tidak terdefinisi gitu. Nah, kita membutuhkan sebuah nilai yang banyaknya elemen array yang tidak terdefinisi gitu ya. Nilai ini disebut sebagai nilai efektif array. Nah, nilai efektif array itu contoh misalkan 1, 2, 4, min 1, 100. Nah, nilai efektifnya 5. Artinya hanya 5 elemen yang terdefinisi, yaitu dari indeks 0 sampai ke 4. Jadi, n efektif ya. Artinya hanya nilai 0, indeks ke 0 sampai ke 4 atau 5 buah array bagian pertama yang akan kita isi. Nah, hal ini memungkinkan definisi array kosong, yaitu nilai efektifnya sama dengan 0 gitu ya. Artinya tidak ada isi data sama sekali pada suatu array tersebut. Nah, mengisi dan membaca isi array, kita bisa membaca sejumlah nilai efektif elemen pada array dan menampilkannya ke layar. Nah, nilai efektif adalah nilai efektif masukan dari pengguna, dan kita bisa juga mendefinisikan nanti nilai efektifnya saat dia 0 gitu ya. Nah, untuk kasus ini saya akan berikan contoh. Oke. Saya akan berikan contoh n efektif ya. Oke, kita akan tetap pakai pada coding materi sebelumnya. Oke, cuman kita akan hapus di sini ya, mulai dari sini sampai sini. Ini kan kita hapus. Nah, di kasus ini kita hapus juga. Nah, di kasus ini kita memasukkan data array ke berapa gitu ya. Gitu. Nah, dengan di sini kita mendefinisikan nilai efektif tertentu untuk array ini gitu ya. Nah, misalkan contohnya kasusnya saya punya array 10 gitu ya. Cuman saya hanya pengen mengisi 5. Nah, misalkan berarti n kita definisikan integer nf. Nah, gitu ya. Dimana kita gunakan karakter in untuk n efektif ini. Nah, kita masukkan di sini karakter out, isikan jumlah array efektif maksimum 10 ya, maksimum 10.
Terus kita isi di sini, dan terus kita ganti loopingnya itu dengan NF. Jadi hanya indeks ke 0 sampai indeks ke N efektif yang akan kita masukkan nilai arraynya gitu ya. Dan kita akan tampilkan sejumlah NF juga, N efektif. Nah, seperti itu. Lalu kita running, kita save dulu. NF array. Oke, karakter in. Oh ya, ini belum dikasih titik koma ya. Oke, kita running. Oke, kita tunggu, masih kita tunggu. Baik. Jumlah array yang akan saya isikan 5 misalkan. Nah, masukkan data ke 0, 3, 5, 6, 4, 6. Oke. Data yang Anda inputkan adalah 3, 5, 6, 4, 6. Nah, gitu ya. Jadi kita hanya mengisikan 5 data array. Sejumlah n-nya sama dengan 5. Nah, itu kita bisa isi data array itu sebagian, gitu ya. Dengan menggunakan looping dan kriterianya I kurang dari N efektif atau sejumlah array yang kita ingin masukkan dengan maksimum nanti nilainya itu 10. Nah, gitu ya. Atau maksimum besaran panjang array tersebut. Oke, apakah yang terjadi jika N efektifnya sama dengan 0? Oke, kita coba. Oke, kita masih nunggu ya runningnya. Oke, saat nilainya 0. Nah, kosong ya. Datanya jadinya kosong gitu ya. Saat Anda isikan nilainya 0, nilai N efektifnya 0 gitu. Nah, ini mencari indeks suatu nilai, membaca sejumlah NF elemen pada array dan menampilkannya ke layar. NF adalah nilai efektif masukan dari pengguna gitu ya. Indeks suatu nilai, searching gitu ya. Nah, kita bisa gunakan, kita kalau ingin mencari indeks misalkan, berarti kita definisikan integer cari sama seperti sebelumnya ya. Integer cari. Nah, coba kita lihat di latihan sebelumnya, atau saya bikin baru aja deh. Integer cari. Nah, kita gunakan karakter in. Cari gitu ya. Nah, ini kita kasih karakter out. Masukkan nilai yang akan Anda cari. Nah, lalu kita kasih for di sini. Oke, kita kasih for. Nah, n-nya tetap kurang dari I sama dengan NF ya. Nah, untuk kasus ini kasih if aja. If cari, ini tipe datanya integer ya, float ya, berarti di sini saya kasih float juga deh. Oke, if cari sama dengan data array ke I, maka ini saya kasih dulu karakter out untuk mengenternya. Oke, kita kasih plus N untuk enter ya. Nah, ini juga data karakter out, data ditemukan pada indeks ke.
I ya. Kita temukan pada indeks ke I. Oke, setelah itu saya lakukan enter. Oke, kita running. Oke, kita tunggu. Oke, misalkan saya isikan arah datanya cuma 5 gitu ya. Nah, masukkan data array ke 0. 3, 5, 6, 7 gitu misalkan. Nah, masukkan nilai yang akan Anda cari, misalkan 6. Nah, data ditemukan pada indeks ke-2 dan data ditemukan pada indeks ke-3. Nah, itu kalau searching ya. Jadi kalau searching, suatu nilai berada pada indeks berapa, maka Anda tinggal mengganti saja kondisi loopingnya ini, I yang sebelumnya kurang sama dengan 10 dengan N efektifnya. Seperti itu. Oke, mudah kan ya? Nah, selanjutnya mencari nilai ekstrim array, gitu misalkan, untuk kasus yang seperti tadi. Oke, kalau mencari nilai ekstrim, saya misalkan di sini ekstrim maksimum ya. Oke, berarti kalau cari nilai ekstrim, saya bikin baru lagi. Saya copy. Ini saya hapus dulu sampai ya sini ya. Nah, kalau mencari nilai ekstrim, sama saja. Intinya tuh tinggal diganti saja kondisi I kurangnya ini dengan N efektifnya, gitu. Nah, kita definisikan variabel di sini in max, misalkan ekstrimnya ekstrim maksimum yang ingin saya cari ya. Berarti if dalam kurung, ya kita definisikan di sini integer max sama dengan seperti saya jelaskan sebelumnya data array ke 0 ya. Nah, jika max-nya itu sama dengan data array ke I. Oke, ini kalau kasusnya maksimum berarti lebih besar ya. Jika ya berarti kalau ini kasusnya max-nya itu lebih kecil daripada data array, maka dia max-nya itu akan di replace. Berarti max sama dengan data array gitu ya. Nah, ini kalau kasusnya max-nya ini lebih kecil dibanding data array ini, maka dia akan di replace gitu ya. Nah, terus kita cari di sini nilai. Oke, kita kasih di sini karakter out. Nilai ekstrim maksimum pada data tersebut adalah. Oke, kita kasih di sini max ya. Kita running. Sini kita kasih nf array, saya kasih nama array untuk extreme max ya. Oke, di sini data array. Oh, ya ini float ya. Float. Jadi harus sama tipe datanya. Oke. Kita running lagi. Max sama oh ya. Sorry. Ini I ya. Oke, masukkan jumlah array efektif 5 misalkan. Masukkan data ke 1 4 6 6, kedua 6, 7, 8 gitu misalkan. Masukkan nilai yang akan Anda cari. Oh, salah ya.
yang Anda masukkan adalah ini. Oke, kita coba running lagi ya. Kita coba running lagi, kita tunggu. Oke, masukkan jumlah array efektif maksimum 5. Data ke satunya, data atau indeks ke nolnya 5, 6, 5, 5, 9 gitu misalkan. Masukkan nilai yang Anda cari. Oh, ini kita close dulu ya semuanya. Close, 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 saya close, close, close. Oke, masukkan data array. Data yang Anda inputkan adalah nilai ekstrim maksimum adalah. Oke, kita coba running lagi ya. Harusnya hasilnya nggak seperti tadi. Misalkan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, karakter out, isikan, masukkan data yang Anda inputkan adalah, masukkan nilai ekstrem maksimum. Oh ya, ini ya, nilai ekstrem maksimum pada data tersebut adalah. Oke, ini kita coba execute lagi, compile and run. Kita coba lagi, isikan 5, 3, 4, 5, 6, 7. Masukkan nilai yang akan Anda cari. Harusnya nggak seperti itu ya hasilnya ya. Kita coba ini kenapa. Saya coba compile. Oke, kita coba run. Isikan jumlah array efektif maksimum 6, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini sepertinya terjadi error ya. Saya close dulu. Nah, saya coba enter lagi. Coba lagi 5, 6, 7, 8, 9. Kita coba lagi. Oke, kita compile lagi. Misalkan saya isikan 5 di sini. 3, 4, 5, 6, 7. Masukkan nilai yang akan Anda cari. Oke, untuk kasus ini saya lihat dulu saja ya. Oke, saya lihat dulu. Ini saya compile ulang. Oke, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ya, berarti tadi saya recompile ulang ya, mungkin terjadi stacking atau tumpang tindih. Nah, jadi kalau
misalkan kita running, maka nilai ekstra maksimum pada data tersebut adalah 9 ya, untuk kasusnya. Oke, kalau kita running, hasilnya seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya, latihan 4. Buatlah sebuah program yang mendeklarasikan sebuah array of integer berukuran 100, mengisi array sampai salah satu dari dua kondisi ini terpenuhi. Array terisi penuh, pengguna mengisikan min 999 tidak termasuk sebagai elemen array. Nah, tuliskan ke layar berapa banyak elemen array dan jumlah total keseluruhan elemen. Nah, jadi kita menggunakan looping, kita akan isi terus sampai kita kalau mengetikkan minus 99, maka looping akan dihentikan gitu ya. Baik, untuk kasus tersebut, tahap pertama kita bisa gunakan di sini pendekatan while ya. Kita akan gunakan pendekatan while dibandingkan pendekatan for. Kenapa? Karena di sini ada dua kondisi yang kita tidak bisa tetapkan di for nanti ya. Meskipun bisa, teman agak sedikit lebih sulit. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi while. Pertama kita definisikan dulu integer i. Yang kedua kita definisikan dulu integer x gitu ya. Nah, terus karakter in kita tetapkan untuk variabel x. Dan i-nya kita set ke 0 ya. Nah, baru kita definisikan fungsi while di sini, di mana jika x-nya itu tidak sama dengan minus 999 dan kita kurung ya. Sini x-nya itu tidak sama dengan minus 999 dan i-nya kurang dari 100. Nah, maka dia akan dilakukan. Oh ya, sebelumnya kita harus definisikan dulu. Misalkan array-nya ya. Misalkan di sini saya definisikan integer ti gitu ya. Integer ti panjangnya itu 100. Panjang array-nya. Nah, ti-nya ti untuk i itu sama dengan x ya. Nah, kita inputkan nilai x, terus setelah itu kita karakter in lagi, karena karakter in pertama ini di luar kan. Gunanya karakter in di luar ini sebenarnya buat mendefinisikan indeks pertama aja. Nah, selanjutnya kita kasih karakter in lagi di sini. Terus kita incremental ya, 1. Oke, nah setelah itu kita gunakan for di sini buat menampilkannya. Integer j sama dengan 0, j kurang dari i, terus titik koma j plus ya. Nah, karakter out itu adalah ti ya. Di sini nama arraynya ti ke j ya. Oke, sekarang kita coba running hasilnya. Saya masukkan nilainya 6, 7, 8, 9, 5, terus ketik minus 999 untuk terminasinya. Nah, hasilnya adalah 6, 7, 8, 9, 5. Gitu ya. Oke, di sini kita bisa tambahkan karakter out di sini. Di sini karakter out dulu. Masukkan nilai pertama Anda gitu ya. Nah, setelah kita masukkan nilainya, lalu kita enter. Sini kita kasih enter ya. Kita kasih enter slash n ya. Oke, ini ya, sama juga. Masukkan
masukkan nilai Anda. Masukkan nilai Anda ya. Terus masukkan nilai Anda. Kita munculkan lagi di dalam looping. Nah, di sini setelah itu kita kasih karakter out juga di sini, terus di sini kita tambahkan kasih karakter out juga di sini untuk enter ya. Oke, nah setelah itu saya back dulu. Kita kasih di sini karakter out. Nah, terus setelah itu kita kasih lagi di sini. Hasilnya adalah nah, gitu ya. Terus kita running. Oke, masukkan nilai Anda 4 misalkan 5, 6, 7, 8 sampai saya ketik minus 999. Oke, hasilnya adalah 45678. Nah, gitu ya. Udah kan ya? Nah, selanjutnya kalau kita mau lakukan di sini menghitung total isi array, maka kita harus definisikan di sini sum dan nilai efektif dulu. Saya tambahkan di sini. Oke, saya tambahkan nilai sum dan nilai efektif ya. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan sum dan efektif, baru nilai efektifnya di sini sama dengan nilai I, atau nilai I itu adalah nilai sampai indeks keberapa sih kita menginput gitu ya. Nah, kita definisikan di sini. Kita kasih enter dulu. Nah, kita definisikan di sini nilai efektifnya. Nilai efektif itu harus sama dengan I. Kenapa? Karena I itu adalah indeks maksimum nanti yang kita inputkan sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita lakukan saat kita definisikan lagi nilai I-nya sama dengan 0. Saat I-nya kurang dari nilai efektif, maka kita lakukan penjumlahan ya. Oke, ini kalau kasusnya kayak gini kita bisa menggunakan for ya. For integer n, saya misalkan n di sini ya. N kurang dari nilai efektif. Nah, terus setelah itu n kita lakukan incremental. Oke, di sini kita definisikan juga, di sini ada sum ya. Nah, berarti definisikan sum sama dengan 0 dulu di sini. Nah, baru sum itu adalah nilainya itu sum setiap iterasi, sum nilai sum sebelumnya tambah nilai arraynya ya, TI ke N ya, TI ke N gitu ya. Nah, kalau kasusnya kayak gini, baru kita totalnya kita kasih di sini karakter out. Totalnya adalah totalnya adalah yaitu sebanyak sum ya. Oke, baru kita run. Nah, misalkan saya masukkan nilai 1, 1, 1, 1, 1 sampai 5 kali, lalu saya kasih minus 999. Nah, hasilnya adalah 1111. Totalnya adalah totalnya adalah 0. Berarti di sini TI, TIN sum itu adalah sum tambah TIN. Coba lagi.
minus 999. Hasilnya oke, kita bisa di sini kalau kita lihat ya, coba sum sama dengan sum plus DI. Jadi di sini kasusnya coba kita bikin di sini 2 ya. Kita coba cek dulu mana yang salah. Oke, 1 minus 999. Hasilnya adalah totalnya adalah 0. I-nya sama dengan 0 dan kurang dari oke, coba ya di sini. Oke. Masukkan nilai Anda 1 minus 999. Coba lagi. Oke. 999. Banyaknya elemen. Kita kurang memasukkan ini ya. Misalkan 999 minus 999. Oke, banyaknya elemen 4, jumlah total elemen 36, totalnya 36. Nah, jadi kalau pada kasus ini, jika out. Oke, kalau kasusnya sudah seperti ini, kita tinggal karakter out aja ya. Karakter out sum. Gitu ya. Oke, kita coba. Oke, kita kurang titik komanya di sini. Oke. Oke,
misalkan 9, 9, 9, 9, harusnya hasilnya 36 ya. Minus 999. Oke, kita coba dulu. Nah, untuk menghitung hasil penjumlahan dari data yang kita inputkan sebelumnya, di sini kita akan gunakan fungsi while juga. Oke. Nah, kita sesuai slide ya. Di situ kita harus definisikan dulu bahwa nilai efektifnya itu sama dengan I atau nilai maksimum dari input indeks maksimum yang kita input sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita inputnya 10 kali, maka indeks maksimumnya adalah 10 gitu ya. Nah, berarti pertama di sini I-nya kita set lagi dari 0. Kenapa? Karena akan kita gunakan dalam while ini. Nah, sum-nya itu kita set sama dengan 0. Nanti gunanya kita jumlahkan 0 ini dengan setiap perulangan dari setiap data pada array ke I gitu ya. Nah, while I kurang dari nef, nilai efektif tuh di sini maksudnya kalau saya isi 10 kali nilainya berarti while saat I-nya kurang dari 10, maka sum-nya, nilai sum saat ini adalah sum sebelumnya yaitu 0 ditambah nilai data dari array tersebut, dan itu dilakukan incremental untuk I-nya. Oke, kita coba running. Oke, saya masukkan nilai 9, misalkan 9, 9, 9, lalu ketik minus 999 untuk menghentikan perulangannya ya. Terus saya enter. Oke, hasilnya adalah banyak elemen 4. Hasilnya adalah 9999. Nah, dengan total elemennya itu ada sebanyak 36 ya. Banyaknya elemen 1, 2, 3, 4. Dengan banyaknya elemen itu adalah sebanyak 36 gitu ya. Nah, seperti itu, mudah sebenarnya. Oke. Oke, materi kita cukup sampai di situ dulu untuk bagian array kedua ini. Jangan lupa belajar dan diulang-ulang. Anda bisa juga melakukan uji coba dengan kasus-kasus lainnya ya. Nah, memang untuk pemahaman ini kita butuh sedikit logika prosedural. Lihat lagi konsep logika prosedural, Anda harus paham mulai dari variabel, percabangan, perulangan, hingga dasar array, deklarasi array itu harus paham. Kalau enggak Anda akan susah melakukan operasi array seperti ini. Gitu ya. Oke, sampai jumpa.